Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, kami bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan yang sudah jaga kami, yang sudah tolong kami, melewati hari-hari kami, dan bahkan dalam istirahat kami. Tuhan memberikan pemulihan, memberikan kekuatan baru bagi kami. Tuhan, kami memerlukan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu. Allah Roh Kudus, tuntunlah dan bimbinglah kami, agar kami memahami apa yang menjadi pesan Tuhan, pengajaran Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Berkatilah kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perikop perenungan kita hari ini dari Habakuk pasal 3. Habakuk pasal 3, kita akan membacanya di ayat yang ke-16. Demikianlah firman Tuhan. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, puji Tuhan, diberkatilah oleh Tuhan setiap kita yang membaca, mendengarkan, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara, apa pengajaran yang Tuhan sampaikan melalui kitab Nabi Habakuk di pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Bagian perikop 3 ini sebenarnya dari pasal 3 adalah satu perikop yang dalam perenungan singkat saya membaginya dalam beberapa bagian. Yang pertama kemarin bagaimana di tengah kesulitan, di tengah tantangan, kita anak-anak Tuhan diingatkan untuk mengingat, diajarkan untuk mengingat bagaimana Allah berkarya dan bagaimana keagungan, kebesaran Tuhan itu. Mengingat karya-karya Tuhan, pertolongan Tuhan, dan mengingat keagungan dan kebesaran Tuhan. Dua hal ini, saat kita menghadapi tantangan, saat kita dalam kesulitan, saat kita ada dalam situasi yang tidak mudah, yang menyesakkan, kita mengingat karya Tuhan dan kebesaran Tuhan. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah tantangan yang ada, di tengah kepedihan yang ada, Nabi Habakuk mengajarkan melalui ini saya dan Bapak Ibu Saudara apa yang harus saya lakukan di tengah tantangan dan kesulitan itu. Setelah aku mengingat-ingat, merenungkannya, Bapak Ibu telah menuliskannya, sudah mencatatnya, dapat berapa Bapak Ibu Saudara? Pertolongan Tuhan sudah berapa banyak yang Bapak Ibu Saudara rasakan? Sudah ditulis? Kalau belum, nanti dicoba lagi, ditulis lagi. Untuk mengingatkan kita di masa-masa yang ada. Bukan hanya mengingat pertolongan Tuhan dan mengingat kebesaran Tuhan. Tetapi di bagian yang hari ini kita renungkan, di tengah pergumulan dan tengah tantangan, mari kita tetap tenang. Mari kita tetap tenang, namun dengan tenang. Bapak Ibu Saudara, dengan tenang ini, dengan tenang bagaimana? Nabi Habakuk berkata, situasi tidak berubah, keadaan masih ada. Dalam kesulitan, dalam tantangan ini bangsa yang menyerang, bangsa yang akan menghajar Israel, bangsa yang menghajar itu akan datang dan pastilah kita habis. Tapi apa yang dikatakan? Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Bapak Ibu Saudara, bisakah kita hari ini sebagai orang yang menyebut diri anak Tuhan, sebagai orang yang dengan gagah berani berkata, aku ini murid Tuhan, aku ini orang Kristen, tapi di tengah persoalan kita tidak panik, kita tidak ngomel, kita tidak marah, kita tidak bersungut-sungut, apalagi meninggalkan Tuhan. Bisakah kita berkata di tengah situasi yang sulit, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan? Itu gila namanya, ya. Itu nggak benar namanya. Masakan ada orang yang berkata dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan? Bapak Ibu Saudara,
Siapa yang suka hari kesusahan? Tidak. Tapi bagaimana Nabi Habakuk sampai bisa mengeluarkan statement iman ini? Aku mendengarnya, gemetar hatiku. Aku mendengar bunyinya, menggigil bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal. Dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Bagaimana bisa keluar statement, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu. Bagaimana saya dan Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan bisa berkata, namun dengan tenang akan kunantikan, namun dengan tenang akan kuhadapi hari-hari kesusahan ini, hari-hari kesulitan ini. Aku tetap berdiri di dekat Tuhan. Aku datang mendekat kepada Tuhan. Aku datang menikmati dekapannya cinta Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mengingatkan, mengajarkan, menegur kita bahwa sumber ketenangan anak-anak Tuhan, sumber ketenangan keluarga Kristen bukanlah keadaan. Tapi sumber ketenangan bagi anak-anak Tuhan, bagi kita orang percaya, bagi hamba-hamba Tuhan di tengah pelayanan, sumber ketenangan kita adalah Tuhan. Tuhan yang telah melakukan banyak pertolongan yang ajaib dan besar. Tuhan yang agung dan perkasa. Tuhan yang besar. Tuhan yang dahsyat kuasanya. Aku akan tenang menghadapi hari-hari kesusahan karena aku tahu Tuhan bersamaku. Nabi Habakuk telah menemukan pertolongan-pertolongan Tuhan bagi bangsa Israel, bagi umatnya, bagi dirinya. Di dalam ayat yang ke-12, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Pengenalannya akan Tuhan. Nabi Habakuk berkata, dalam kegeramanmu engkau melintasi bumi dan engkau menggasak, engkau menghancurkan, engkau menghabisi bangsa-bangsa. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-13, engkau berjalan maju Tuhan. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu. Untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik. Kau buka dasarnya sampai batu penghabisan. Engkau menusuk mereka dengan anak panahnya. Kepala laskarnya yang mengamuk, yang menyerahkan aku dengan sorak-sorai. Seolah-olah mereka mau menelan kami, orang yang tertindas secara tersembunyi. Kenapa Nabi Habakuk bisa berkata, dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan itu? Kenapa dia bisa berkata dengan tenang, aku akan menghadapi hari-hari yang sangat menyulitkan, hari-hari di mana ada penindasan? Karena Nabi Habakuk tahu ada Tuhan yang perkasa, yang akan bertindak atas orang-orang fasik. Karena Nabi Habakuk mengenal, Nabi Habakuk memahami bahwa kalau ada yang membuat kita kesulitan, ada yang membuat kita mengalami kesusahan, Tuhan akan menghadapi mereka. Karena Nabi Habakuk tahu, yang kedua, karena Nabi Habakuk tahu bahwa Tuhan akan maju menyelamatkan umatnya. Nabi Habakuk tahu bahwa Allah tidak akan membiarkan umatnya terus-menerus mengalami kesusahan. Tuhan akan menyelamatkannya dari dalam kesusahan. Tuhan akan menyelamatkannya di tengah-tengah kesusahan. Tuhan akan menyelamatkan orang-orang yang diurapinya. Saat saya dan Bapak Ibu Saudara percaya kita orang Kristen, kita orang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus mati untuk aku, menyelamatkan aku, mengalahkan maut, bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan bukan hanya menyelamatkan kita dari neraka, dari hukuman dosa, dari kematian kekal, tapi Tuhan akan menyelamatkan kita dari dalam kesusahan. Maka dia bisa berkata,
Aku gemetar, aku menggigil, aku takut, di tempatku aku gentar. Nabi Habakuk tidak menyangkal ketakutannya. Nabi Habakuk tidak menyangkal kegentarannya menghadapi kesusahan itu. Nabi Habakuk tulang-tulangnya seperti tertusuk. Tapi dia berkata, aku akan menghadapinya dengan tenang. Karena dia tahu Allah akan datang menyelamatkan. Karena dia tahu Allah akan datang maju menjadi pembela bagi umatnya. Menghadapi mereka-mereka yang menindas. Tuhan akan meremukkan orang-orang fasik. Tuhan akan membuka dasar-dasar batu mereka sampai penghabisan. Tuhan akan menusuk mereka. Tuhan akan membiarkan panah mereka menusuk mereka sendiri. Tuhan akan membiarkan mereka hancur dengan tindakannya mereka sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Iman, percaya kepada Tuhan, bukan menyangkal ketakutan. Iman berarti tetap berdiri di hadapan Tuhan, datang mendekat kepada Tuhan, menikmati dekapan Tuhan, dan membawa segala ketakutannya. Iman tidak berarti tidak gentar akan hari-hari kesusahan, tapi iman berarti datang kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, menikmati dekapan Tuhan, dan menyerahkan semua hal yang menggentarkannya. Keadaan belum berubah, situasi belum berubah, kesusahan masih ada, tapi kita diingatkan, percaya kepada Tuhan, tenang di dalam Tuhan, membuat hati kita berubah. Hati yang takut dan gentar akan menjadi tenang dalam dekapan Tuhan. Bapak Ibu, ekonomi belum berubah. Penghasilanmu mungkin belum berubah. Pendapatanmu tidak bertambah. Tapi mari datang kepada Allah. Karena Dia yang akan menyelamatkan kita. Hanya Dia yang bisa membuat hati kita berubah dalam kesusahan, bisa menjadi tetap tenang. Selamat menikmati dekapan Tuhan. Dalam keadaan yang belum berubah, kita akan menikmati hati kita berubah dalam ketenangan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami terkagum akan hadir-Mu. Kami terkagum akan besarnya kuasa-Mu. Kami terkagum akan besarnya cinta-Mu Tuhan. Yang dalam kegeraman-Mu, Engkau akan menghancurkan musuh-musuh kami. Engkau akan menghancurkan segala penindasan-penindasan yang kami alami. Dan kami terkagum akan kasih-Mu yang akan menyelamatkan kami dari tengah kesusahan kami. Kami mau berkata, sekalipun keadaan tidak berubah, sekalipun kami menghadapi masalah, kami mau belajar tenang. Karena kami tahu Allah kami ada bersama dengan kami. Allah kami berjuang maju menyelamatkan kami. Dan Allah kami akan bertindak bagi kami. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Ibu Saudara. Dalam segala tantangan, kesulitan, pergumulan yang ada, Tuhan tolonglah kami. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus, kami mohon berkat-Mu, Engkau nyatakan atas kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.